Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini menjelaskan mengenai lanjutan metode storage management. Yang akan kita bahas yaitu mengenai penempatan atau pengaturan memori pada saat CPU sedang sibuk atau sedang busy. Nah, di metode ini terdapat 6 pilihan yang harus kita gunakan. Jadi nanti kita akan lihat sesuai dengan soal atau kasus itu kira-kira bisa diselesaikan dengan metode first fit, next fit, atau bahkan bisa selesai dengan body fit. Jadi ini adalah pilihan yang harus kita pilih salah satu untuk menyesuaikan atau menyelesaikan kasus sesuai dengan penempatan memori yang kita butuhkan. Nah, saya jelaskan satu-satu mengenai metodenya dan saya menggunakan Excel biar kita lebih paham. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu first fit atau yang pertama, di mana pencarian lokasi memori dimulai dari awal berhenti pada saat ditemukan lokasi yang tepat. Nah, contoh seperti ini. Jadi awal berhenti itu contoh, misalnya kita lihat dari contoh kasus. Dari 1500 free-nya, kemudian kita akan cek berapa aplikasi yang bisa masuk. Ternyata aplikasi yang bisa masuk itu adalah 2. Maka pertama kali berhenti itu adalah di aplikasi 2. Karena pertama kali kita masukkan aplikasi pada saat dia free itu adalah 2 aplikasi. Yaitu aplikasi yang terakhir itu adalah aplikasi 2, 800. Berarti ini adalah maksudnya pertama kali berhenti. Jadi pertama kali pada saat dia free 1500, pertama kali aplikasi itu masuk itu adalah dua aplikasi saja, jadi 500 dan 800. Karena kan untuk yang aplikasi 3 kan sudah nggak bisa. Berarti terakhir berhenti itu adalah di aplikasi 2. Nah, itu maksudnya yang first fit. Nah, di sini adalah pencarian lokasi memori dimulai dari awal berhenti pada saat ditemukan lokasi yang tepat. Berarti pada saat kita mau menempatkan aplikasi 5 di sini, jadi contoh nih, di sini ada 4 partisi, yaitu aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, dan aplikasi 4. Kita mau atur supaya aplikasi 5 itu bisa masuk, maka kita selesaikan dengan metode first fit. Jadi kita mulai dari aplikasi paling bawah dulu atau paling terakhir, yaitu aplikasi 4. Nah, supaya aplikasi 4 ini dapat free 600, kita tidak perlu keluarkan aplikasi 4, tapi tinggal kita cari kira-kira aplikasi 4 ini bisa tidak kita gabungkan ke partisi yang lain. Syaratnya adalah aplikasi 4 kan jumlahnya adalah 200 KB, maka kita cari partisi yang lain yang free-nya itu cukup untuk menampung aplikasi 4. Nah, jadi kita mulai dari terakhir. Jadi ini terakhir. Oke. Nah, aplikasi 4 itu geser dulu ke atas. Jadi dia cari partisi di dekatnya dulu, yaitu aplikasi 3. Nah, aplikasi 3 ini kan tidak ada free-nya, maka dia lanjut lagi ke atasnya. Nah, ternyata aplikasi 2 ini ada free 300. Karena cukup atau muat untuk menampung aplikasi 4, maka aplikasi 4 ini itu pindah ke aplikasi 2. Nah, maka gambarnya jadi seperti ini. Aplikasi 2 itu untuk partisi 2 akan diisi dengan aplikasi 2 dan aplikasi 4. Dari free 300 tadi, kemudian setelah masuk aplikasi 4, berarti kan free-nya dapat 100. Maka di partisi yang keempat itu kita dapat free 600. Sehingga memungkinkan untuk memasukkan aplikasi baru tanpa harus mengeluarkan aplikasi yang ada. Jadi ini adalah metode first fit. Bagaimana kalau misalnya kita mau pindahkan aplikasi 4 ini, nilainya 200, dan ternyata di aplikasi 2 ini tidak muat untuk menampung 200, maka naik lagi ke atasnya, cek lagi aplikasi 1, muat tidak. Kalau ternyata tetap tidak muat, maka pilihan metode first fit itu tidak bisa dilakukan. Oke, jadi first fit itu dilakukan ketika dia memindahkan ke partisi yang lain dan muat, maka kita lakukan first fit. Tapi kalau tidak ada yang muat, maka kita cari metode yang lain yang sesuai. Oke, jadi first fit itu selalu dimulai dari aplikasi terakhir paling bawah, kemudian mencari ke atasnya dulu. Kalau atasnya tidak ada, cari lagi ke atasnya. Jadi harus satu tingkat di atasnya.
Oke, itu adalah metode first fit. Kita lanjut untuk metode next fit. Nah, next fit ini adalah pencarian lokasi memori dimulai dari posisi setelah posisi memori yang ada. Oke, jadi kalau kita lihat di sini aplikasi 1, kita selalu lihat adalah posisi setelah posisi memori yang ada. Setelah posisi memori yang ada kan berarti memori yang bisa masuk itu adalah aplikasi 4. Maka kita selalu dimulai dari atas dulu. Jadi kita akan cek dimulai dari posisi pertama. Jadi kalau yang tadi kan first fit itu adalah pertama kali berhenti. Kalau next itu adalah cari dari atas yang mau kita pindahkan dulu. Kalau first itu pasti kita mulai dari terakhir berhenti. Kalau next itu pertama kali masuk, kemudian dia ngecek paling terakhir. Oke, saya ulangi. Jadi kita mau pindahkan aplikasi 1 ini itu ke paling bawah dulu. Nah, saya mau geser aplikasi 1 ini itu tidak langsung ke bawah sini, enggak. Jadi misalnya aplikasi 1 ini mau kita pindahkan ke partisi yang lain, maka tidak boleh di bawahnya, tidak boleh di dekatnya, tapi harus cari paling terakhir dulu. Oke, jadi aplikasi 1 ini saya mau pindahkan partisinya, tapi saya cek adalah memori terakhir atau aplikasi terakhir yang masuk. Jadi posisi setelah memori yang ada. Nah, posisi setelah atau terakhir itu adalah aplikasi 4. Maka aplikasi 1 ini itu harus ngecek ke bawahnya dulu. Kalau ternyata bawahnya tidak muat, tidak bisa, kita tidak bisa lanjut ke aplikasi 3. Oke. Nah, tapi selalu lihat yang paling terakhir dulu. Kalau misalnya yang terakhir itu tidak muat, maka tidak bisa kita selesaikan dengan next fit. Jadi dia hanya cari posisi terakhir saja. Oke. Jadi hasil pemindahannya, karena kebetulan aplikasi 1 ini nilainya 400 dan free di bawah sini juga 400, maka hasilnya adalah kita pindahkan ke bawah, maka kita dapat free 500 KB, sehingga kita bisa memasukkan aplikasi yang baru tanpa mengeluarkan aplikasi 1. Oke, itu untuk yang next fit. Jadi dimulai dari aplikasi yang pertama, kemudian kita pindahkan ke memori paling terakhir. Kita lanjutkan untuk yang best fit. Nah, best fit ini kalau kita lihat dari contoh di sini itu hampir sama cara kerjanya dengan next fit. Hanya saja bedanya, jadi ini saya tandain kalau ini adalah tepat sesuai ukuran. Oke, jadi artinya dia akan mencari memori yang kosong sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya contoh di sini ada free, jadi cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya dia mulai dari bawah dulu. Oke. Jadi aplikasi 1 ini dia akan ngecek ke bawahnya. Kalau misalnya dia tidak muat, dia akan ngecek ke bawahnya lagi, baru kemudian dia akan ngecek ke bawahnya. Jadi dia ngecek dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini saya tandain bahwa tepat sesuai ukuran. Artinya kalau aplikasi 1 ini mau kita pindahkan, berarti kita harus cari free yang ukurannya sama persis, harus tepat. Walaupun di sini ada 450 misalnya, sedangkan aplikasi 1 ini 400, itu tetap tidak bisa digunakan karena ukurannya tidak sama, meskipun lebih. Karena di sini harus sesuai, jadi harus tepat. Kalau misalnya 410 atau yang ada 420, pokoknya dia harus cari yang sama persis 420, jadi yang sesuai ukuran. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, kebetulan contoh kasusnya tuh sama, tapi sebenarnya actionnya atau tindakannya itu berbeda. Kalau next fit itu dimulai dari aplikasi 1 yang mau kita pindahkan, kemudian kita cari paling terakhir dulu memori yang kosong. Kalau best fit itu tidak harus lihat yang terakhir. Kalau kita mau pindahkan aplikasi 1, tinggal lihat dulu di bawahnya sama nggak yang free-nya ukurannya dengan aplikasinya. Kalau tidak sama, cek lagi bawahnya sampai dapat yang sama persis. Kalau ternyata tidak ada yang sama persis dengan ukurannya, maka tidak bisa kita selesaikan dengan best fit. Oke, kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu worst fit.
Di sini pencarian lokasi memori dimulai dari awal dan berhenti pada saat ditemukan lokasi memori yang besar yang cukup menampung aplikasi. Nah, jadi ini cara kerjanya hampir sama dengan Nextfit. Cuma kalau Nextfit itu kan kita mau memindahkan aplikasi satu harus cek paling terakhir. Kalau Wordfeed enggak. Jadi aplikasi satu ini mau kita pindahkan tapi dimulai bawahnya dulu. Oke. Jadi ini jadi aplikasi satu ini cek bawahnya. Oke, jadi harus persis di bawahnya, di partisi bawahnya atau partisi yang dekat dengan dia. Nah, kalau misalnya dia muat, baru pindahkan. Tapi kalau misalnya 250 ini dan di sini tidak muat untuk menampung aplikasinya, maka kita lanjut lagi ke bawah. Jadi dia berurutan, kedua dulu, baru 3, baru yang terakhir yang partisi keempat. Kalau Nextfit yang pertama tadi kan, yang metode kedua itu kan selalu dimulai dari partisi yang terakhir dulu. Jadi memori yang ada dulu yang terakhir. Kalau Wordfeed itu adalah memori yang di bawahnya dulu. Jadi dia dari bawah dari atas ke bawah. Jadi dari 2, 3 ke 4. Kalau Nextfit itu dari atas tapi dia akan ngecek free yang paling bawah dulu. Kalau ndak muat baru naik ke atasnya, ndak muat lagi baru naik ke atasnya. Kalau Words tidak. Jadi aplikasi satunya akan ngecek bawahnya, kalau ndak muat tingkat bawahnya lagi, kalau ndak muat lagi baru tingkat bawahnya lagi. Kalau tetap tidak ada yang muat, berarti tidak bisa diselesaikan dengan Wordfeed. Kita lanjut ke QuickFit. Untuk metode QuickFit, kita tidak harus pada aplikasi terakhir. Jadi ini bebas. Yang mana yang mau kita pindahkan. Misalnya aplikasi satu mau kita pindahkan, maka kita akan ngecek yang free-nya itu adalah yang harus di bawahnya persis satu atau di atasnya. Dia tidak boleh langkain. Jadi contoh nih ya, misalnya kita ambil yang aplikasi 3 yang mau kita pindahkan. Nah, kalau aplikasi 3 yang mau kita pindahkan, berarti kita hanya bisa ngecek itu di atasnya. Jadi hanya boleh satu tingkat. Jadi di sini adalah pengertiannya adalah satu posisi. Oke. Jadi satu posisi itu artinya adalah dia hanya mencari persis di atasnya atau di bawahnya. Contoh, kalau misalnya kita mau pindahkan aplikasi 3, berarti kita akan ngecek di atasnya. Kalau misalnya di atasnya muat, kita tempatkan di atas. Tapi kalau misalnya dia tidak muat, maka kita akan ngecek di bawahnya. Misalnya masih ada aplikasi atau contoh ya, biar lebih jelas gini. Aplikasi 2 ini mau kita pindahkan. Sekarang kita cek 350 ini cukup enggak pindah ke atas. Kalau misalnya dia enggak cukup, ngecek di bawahnya. Kalau tetap tidak cukup juga, itu stop. Tidak bisa lanjut lagi ke atasnya lagi, itu enggak bisa. Kalau ini kan bisa. Kalau misalnya Nextfit ini kan contohnya Wordfeed. Kalau ini kan dia muat pindah ke bawah. Kalau tetap yang di bawah satu posisinya tidak muat, dia kan akan cari lagi di tingkatan bawah lagi. Sedangkan QuickFit itu tidak. Jadi hanya satu posisi. Jadi kita mau pindahkan yang paling bawah ini ke atas, oke. Kalau dia tidak muat, tidak boleh pindah ke 2 tingkat. Jadi hanya boleh satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Kalau tingkat atas dan tingkat bawah misalnya tetap tidak muat, berarti kita tidak bisa selesaikan dengan QuickFit. Oke, jadi hanya boleh satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Nah, yang terakhir yaitu adalah body fit. Nah, body fit ini agak susah sedikit dibandingkan 5 metode yang lain. Body fit itu adalah penempatan memori berdasarkan jumlah atau angka biner. Nah, di sini kita harus tahu bahwa angka biner ini adalah 1 pangkat n, di mana n itu adalah dirinya sendiri, atau 1 pangkat 2. Nah, jadi di sini 1 pangkat 1 itu kan 1, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Jadi ini tinggal dikali 2 aja ya. Jadi 8 ditambah 8 16, 16 tambah 16 32 dan seterusnya. Jadi 64, 128, 256 dan seterusnya ya. Jadi ini tinggal dikali 2 dari nilainya dia. Oke. Nah, di sini contohnya kita punya 3 aplikasi. Jadi pertama memori itu
jumlahnya adalah 550 kilobyte. Kemudian ada 3 aplikasi yang akan kita masukkan ke dalam memori yang kosong ini. Nah, aplikasi yang pertama ini otomatis langsung kita bagi partisinya ya. Jadi langsung ada 3 aplikasi. Kita cek dulu aplikasi 1. Aplikasi 1 ini adalah 200 kilobyte. Maka kita akan cari 200 ini itu lebih dekat dengan angka biner yang mana. Harus lebih tapi tidak boleh kurang. Boleh nilainya sama persis atau lebih, tapi tidak boleh kurang, karena kalau kurang kan berarti memorinya tidak muat, maka harus cari yang lebih supaya dapat free sisanya. Contoh, aplikasi 1 ini nilainya adalah 200, maka kita cari 200 itu lebih dekat kemana. Kalau 128 itu kan dia di bawahnya, berarti cari yang 256. 256 ini lebih dekat dengan 200, maka kita ambil yang 256. Di partisi 1 kita isi aplikasi satunya itu adalah 200 kilobyte, maka free-nya adalah 56 kilobyte. Karena dari 256 angka biner, setelah dimasukkan 200 berarti kan ada free 56 kilobyte. Kemudian aplikasi 2 yaitu 50 kilobyte. Nah, 50 ini itu mendekati 64. Karena kalau 32 kan berarti dia di bawahnya, maka kita ambil yang di atasnya 50 dan lebih dekat dengan 64. Maka aplikasi 2 kita proses 50 kilobyte. Dari 64 berarti ada free 14 kilobyte. Dan yang terakhir aplikasi 3 yaitu 120 kilobyte. Nah, 120 ini lebih mendekati dengan angka biner 128. Maka kita masukkan aplikasi 3 120, free-nya adalah 8 kilobyte. Kemudian dari 3 aplikasi yang bisa masuk, totalnya 550 kilobyte, maka dapat free 102 kilobyte. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 6 metode pada saat CPU sedang sibuk. Nah, kita coba bahas untuk yang case study atau studi kasus yang ada di slide. Nah, di sini diselesaikan dengan semua metode, dimulai dari metode dinamis untuk yang compaction sampai dengan metode 6 metode yang kita bahas tadi. Nah, jadi contoh di sini ada 8 aplikasi yang akan kita proses. Kemudian free-nya adalah 1000 kilobyte dan sistem operasi menggunakan 100 kilobyte. Maka dari 1100 kilobyte maka kita dapat free 1000. Nah, dari 1000 ini kemudian kita proses. Jadi di sini ada 3 aplikasi yang bisa masuk, yaitu aplikasi 1 250, 50 dan 600. Maka sisanya kita dapat 100 kilobyte. Oke, ini masih dipahamin kan harusnya. Nah, lanjut. Kemudian kita mau masukkan aplikasi 4, yaitu jumlahnya 300 kilobyte. Nah, kalau 300 kilobyte, maka kan pertama kita harus keluarkan dulu aplikasi 1 ini. Aplikasi 1 ini keluar sehingga kita dapat free. Oke. Jadi aplikasi 1 ini keluar duluan supaya kita dapat free 250. Nah, kita cek aplikasi yang keempat itu jumlahnya adalah 300 kilobyte. Kita udah keluarkan aplikasi 1, tetap tidak muat dengan nilai 300. Nah, kita tidak boleh keluarkan sekaligus 2 aplikasi. Maka kita harus cari metode next fit atau metode kalau first fit kan nggak bisa karena kita harus mulai dari bawah. Kalau next fit itu dimulai dari atas, kemudian ngecek ke bawahnya. Jadi kayak ini, mulai dari atas, ngecek bawahnya, bawahnya lagi, baru bawahnya. Nah, jadi kita pakai metode next fit untuk menyelesaikan yang ini supaya kita dapat free 300. Karena tadi kan free-nya sudah dapat 250, maka kita coba pindahkan aplikasi 2 ini itu ke bawah. Karena kebetulan free-nya 100 kilobyte, kemudian aplikasi 2 50 kilobyte, maka kita pindahkan pakai metode next fit sehingga kita dapat 2 partisi yang kosong, yaitu yang 250 tadi sama yang 50 kilobyte. Yang tadi aplikasi 2-nya itu kan pindahnya ke sini. Oke, pindah ke sini sehingga dapat free-nya sisa 50.
Nah, yang ini kita bisa gabungkan pakai metode compaction dengan syarat bahwa memori sama-sama kosong di partisi yang dekat. Jadi contoh nih ya, kalau di sini ada free, misalnya yang ini free-nya sama yang bawah free-nya itu tidak bisa kita gabungkan secara langsung karena ada aplikasi di tengah-tengah di antaranya. Nah, kalau seperti ini, partisi, ada dua partisi tapi sama-sama free dan itu berdekatan, maka bisa kita langsung gabungkan tanpa menggunakan metode compaction. Kalau compaction itu kan berarti yang 50 ini juga harus kita gabungkan. Tapi kalau ini, itu metodenya tanpa metode compaction. Syaratnya adalah ketika partisinya itu berdekatan dan sama-sama kosong, tidak ada aplikasi sama sekali di dalamnya, maka bisa langsung kita gabungkan sehingga kita dapat free 300 KB. Nah, 300 KB ini muat untuk menampung aplikasi 4. Maka masuklah aplikasi 4 di sini sehingga hasilnya adalah aplikasi 4 300 KB, aplikasi 3 dan aplikasi 2. Oke, selanjutnya kita mau masukkan aplikasi 5 200 KB. Maka kita perlu keluarkan aplikasi 2. Oke, karena harus berurut ya. Tadi kan kita sudah keluarkan aplikasi 1. Maka yang harus kita keluarkan berikutnya itu adalah aplikasi 2. Nah, di sini aplikasi 2-nya kita keluarkan, kita jadikan free, maka kita dapat free-nya 100 KB. Setelah itu kita dapat free 100 KB. Sedangkan kita mau memasukkan 200 KB. Kalau kita pakai metode compaction itu kan tidak bisa. Mau pakai metode next fit, worst fit, atau best fit pun nggak bisa karena aplikasi 4 ini nilainya 300, mau pindahkan ke bawah juga nggak bisa, 600 juga nggak bisa. Mau pakai metode compaction pun tidak bisa karena yang free hanya 100. Kalau tidak ada cara yang lain, maka kita boleh mengeluarkan dua aplikasi bersamaan. Jadi contoh, tadi kan kita sudah keluarkan aplikasi 2 dan ternyata tetap tidak muat 100 KB. Tidak bisa pakai compaction, tidak bisa pakai 6 metode yang tadi. Maka satu-satunya cara adalah supaya aplikasi itu tetap bisa diproses oleh memori, maka prosesor akan mengeluarkan dua aplikasi sekaligus. Oke, karena tidak ada cara lain lagi. Compaction tidak bisa, kemudian metode body fit dan sebagainya juga tidak bisa, maka kita selesaikan langsung dua aplikasi, tapi tetap bertahap. Jadi selesaikan dulu aplikasi 2, kemudian tetap tidak muat, baru kemudian prosesor itu akan mengeluarkan aplikasi 3 supaya kita dapat free 700 seperti ini. Oke, jadi pertama kita dapat free 600 dan 100. Nah, 100 ini tetap tidak muat untuk memasukkan aplikasi 5, maka kita pakai yang punyanya free 600. Nah, di free 600 ternyata kita bisa memasukkan langsung dua aplikasi karena ternyata muat ya. Jadi 200 KB dan 350 KB. Maka kita tempatkan di sini. Oke. Nah, jadi yang free 600 tadi kemudian kita langsung masukkan sekaligus aplikasi 5 yaitu 200 KB, kemudian aplikasi 6 350 KB. Sehingga dapat free 50 KB. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke. Setelah itu kita lanjutkan, kita mau memasukkan aplikasi 7. Aplikasi 7 itu nilainya adalah 400. Kalaupun ini digabungkan itu kan tetap tidak muat, maka kita harus menyelesaikan aplikasi 4. Nilainya adalah 300 KB, maka kita keluarkan, kita free-kan supaya kita dapat free 300 KB. Nah, dari free 300 ternyata di aplikasi 7 itu butuhnya 400. Tetap tidak muat untuk yang 300. Nah, di sini baru kita pakai metode compaction. Kita pakai yang advance, di mana semua aplikasi yang ada itu langsung digabung paling atas, di partisi paling atas, dan semua yang free itu langsung digabungkan. Jadi free 300
ditambah 50 ditambah 100, maka totalnya adalah 450 kilobyte. Nah, kita pakai advance ya. Nah, setelah itu kita dapat free 450 kilobyte. Baru kemudian kita tambahkan aplikasi 7, yaitu 400. Nah, masuklah aplikasi 7 itu di 400 ini sehingga menghasilkan free 50 kilobyte. Nah, terakhir yaitu aplikasi 8, kita butuh 250 kilobyte, maka kita keluarkan aplikasi 5 yang tadi. Jadi kan tadi terakhir kita keluarkan aplikasi 4, berarti bertahap kita keluarkan lagi yang aplikasi 5. Aplikasi 5 itu jumlahnya adalah 200 kilobyte. Maka kita dapat free 200 kilobyte, kemudian kita mau masukkan 250. 250-nya itu kan tetap tidak muat di 200. Maka kita pakai advance untuk compaction lagi, sehingga semua aplikasi itu kita letakkan di partisi paling atas dan semua free-nya kita gabungkan di partisi paling bawah, sehingga dapatlah 250 kilobyte. Dan dari 250 kilobyte ini kemudian kita proses aplikasi 8, yaitu 250 kilobyte. Nah, selesai penjelasannya untuk case tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA group saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan pelajaran untuk bahan ujian akhir minggu depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.